Kita lanjutkan hadis yang ke-674. Hadis yang dikeluarkan Imam Nasai dan Ahmad serta Ibnu Khuzaimah dalam Tauhid dan Ibnu Hibban dari Umar bin Muhammad yakni Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dari Abdullah bin Yasar maula Ibnu Umar, ia berkata, Asyhadu la sami'tu Saliman yaqul, ya bahwa Abdullah bin Yasar maula Ibnu Umar berkata, aku bersaksi bahwa aku mendengar Salim berkata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah, al-'aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah wad dayyuth wa thalathatun la yadkhulunal jannah, al-'aqu liwalidayhi wal mudminul khamra wal mannanu bima a'ta. 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Maksudnya apa sih tidak akan dilihat? Artinya Allah tidak melihat dia. Ya, Allah melihat segala sesuatu tidak? Semua terlihat oleh Allah tidak? Kata para ulama yang dimaksud tidak akan dilihat artinya tidak akan dilihat dengan pandangan kasih sayang, tapi dengan kemurkaan. Ya. 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah kelak pada hari kiamat. Yang pertama apa? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki menyerupai wanita bencong, Pak. Kalau wanita menyerupai laki-laki apa? Bonceng. Ya pokoknya wanita menyerupai laki-laki lah gitu. Dan yang ketiga dayyus. Yang ketiga apa? Dayyus. Siapa itu dayyus? Disebutkan dalam riwayat Ahmad, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khubtha, yaitu yang mendiamkan keluarganya berbuat keburukan. Ya. Dan 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, orang yang pecandu arak. Dan yang ketiga, orang yang mengungkit pemberian yang pernah ia berikan kepada orang lain. Syekh Albani berkata, sanad ini jayyid, perawinya semuanya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim selain Abdullah bin Yasar. Ya. Di mana Abdullah bin Yasar meriwayatkan darinya beberapa jamaah yang thiqat dan ia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban, sehingga setidaknya ia hasan hadisnya, kata beliau. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan Qutan bin Wahab dari Uwaimir bin Al-Ajda, dari orang yang menceritakan darinya dari Salim bin Abdullah secara ringkas. Ya, 3 orang yang Allah haramkan surga kepadanya, yaitu pencandu arak, orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang dayus yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat. Ya. Akhal Islam, hadis ini kita ambil faidah. Yang pertama, besarnya durhaka kepada orang tua. Karena ketika Rasulullah menyebutkan 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, yang pertama kali orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda lagi, 3 orang yang tidak akan masuk surga, disebutkan lagi Rasulullah yang durhaka kepada orang tua. Iya. Ini memang dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Qur'an, ya, setelah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada orang tua kita. Hadis ini juga ya akhi menunjukkan bahwa wanita yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya, yaitu laki-laki yang menyerupai wanita, itu orang yang tidak akan dilihat kelak pada hari kiamat. Bahkan Allah atau Rasulullah melaknatnya. Ya, Rasulullah bersabda, la'anallahu
Ya al-mutarajjilati minan nisa' wal mukhannithina minar rijal. Semoga Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai apa? Ya, wanita. Maka konsekuensinya ya, seorang wanita atau seorang laki-laki jangan menyerupai ya lawan jenisnya dalam seluruh perkara yang merupakan kekhususan mereka. Ya. Kalau itu bukan kekhususan, seperti misalnya ada pakaian yang memang bersekutu padanya laki-laki dan perempuan, ya silakan. Ada sendal yang memang laki-laki perempuan semua pakai, silakan. Tapi terkadang ada sepatu khusus wanita. Ya antum pakai. Ya. Boleh. Kenapa? Karena itu menyerupai perempuan, haram. Atau sepatu khusus laki-laki dipakai laki-laki bersama perempuan. Atau pakaian khusus perempuan dipakai laki-laki. Ya, lomba sepak bola pakai long dress ya. Pas 17 Agustusan. Iya. Itu ya akhi ya termasuk tasyabuh dengan wanita dan itu terlaknat pelakunya. Iya. Kemudian ya akhul Islam, yang ketiga siapa? Dayuth. Siapa dayuth? Dayuth itu seorang kepala rumah tangga yang membiarkan istri dan anaknya di atas keburukan. Istrinya keluar dari rumah dalam keadaan tabaruj, mempertontonkan auratnya. Sudah gitu bangga lagi. Terkadang Pak, ada seorang suami ya yang dayuth. Dia maunya istrinya itu kalau keluar rumah sama dia itu apa? Dandan yang menor. Dia bangga sekali ya istrinya itu kelihatan cantik, kelihatan seksi di depan orang-orang. Tidak punya rasa cemburu ya di dalam hatinya tersebut. Ini dayuth, Pak. Iya. Di mana orang yang dayuth itu tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, ya la yadkhulul jannah dayuth, tidak akan masuk surga dayuth. Dayuth. Ya. Maka ya akhi, Ustaz bagaimana dong? Istri saya belum pakai jilbab. Apakah selama dia enggak, ya akhi, apakah berarti antum punya istri enggak pakai jilbab langsung udah cerai aja? Ya, tentu butuh kepada waktu. Ya toh dulu antum waktu nikah sama istri antum juga sama-sama gitunya kok. Ya, sama-sama enggak benernya kan gitu. Sebab kalau antum dulu waktu nikah udah benar ya enggak mungkin lah antum cari istri yang enggak pakai jilbab. Setelah antum nikah, alhamdulillah antum dapat hidayah, istri belum. Nah sekarang pikirkan bagaimana supaya istri dapat hidayah. Berbagai macam cara ya supaya istri itu bisa memakai jilbab yang rapih. Kalau ternyata sudah berbagai macam cara nggak berhasil juga dengan lemah lembut dan yang lainnya, ya itu terserah antum. Mau ganti engsel pintu nggak apa-apa. Sebagaimana hadis ini juga sudah kita sebutkan tadi, celaan terhadap 3 orang yang lain, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, yang pecandu arak, dan yang mengungkit-ungkit kebaikan.